Iblis mempunyai semua lagu dan alunan musik terbaik, bagaimana pemusik menemui bahagian gelapnya. Lebih dari 1 abad yang lalu, Jelly Roll Morton diusir keluar dari rumah oleh neneknya karena memainkan musik devil. Tetapi jazz sama sekali bukan bentuk musik populer terakhir yang dilabelkan sebagai bersekutu dengan setan. Ia kemudiannya diturunkan pada blues, rock and roll, heavy metal dan hip hop, dan pada artis seperti Eagles dan The Rolling Stone. Pada tahun 20-an, jazz Amerika dianggap berbahaya. Ia musik rumah pelacuran atau ruang minum. Seperti yang diingatkan oleh Morton, ketika nenek saya mengetahui bahwa saya bermain jazz di salah satu rumah yang menjadi tumpuan ramai, dia mengatakan kepada saya bahwa saya telah memalukan keluarga dan melarang saya tinggal di rumah itu. Dia memberitahu saya bahwa musik devil pasti akan membawa kejatuhan saya, tetapi saya tidak menjadikannya sebagai halangan saya untuk terus bermain musik tersebut. Walaupun dengan musik kumpulan besar di ruang konser, ada kebimbangan. Saksofon dipandang dengan kecurigaan, dan ketika mereka digunakan untuk menyanyikan jazz yang membangkitkan tarian yang menggairahkan, ia menimbulkan kemarahan dan kerusakan moral. Setan tahu bagaimana untuk menggoda, sama ada dengan epal atau irama seksi. Untuk masa 20-an, jazz dilarang di ratusan ruang tarian awam. Bukan hanya irama yang diubah menimbulkan masalah, tetapi tidak ada yang tahu dari mana ulama abad ke-18 mengatakan bahwa Iblis mempunyai lagu terbaik, jauh sebelum Jelly Roll Morton telah merakamkan lagu yang berkaitan dengan iblis yang disebut Bugaboo, yang mana klasik musik telah menimbulkan kekhawatiran mengenai tarian dansa, dan simfoni tidak bermoral. Komposer Venesia Giuseppe Tartini, tahun 1692 sampai tahun 1770, mengatakan dia terinspirasi untuk menulis sonata in G minor, yang disebut Devil Trill, setelah setan bermain biola, muncul dalam mimpi kepadanya. Saitan adalah sesuatu yang multi-instrumental sendiri, karena selain memainkan biola, dia memiliki alat-alatnya sendiri seperti tabrets, drum kecil, dan pipa, yang dibangun di dalam makhluknya. Tartini adalah salah satu dari sejumlah komposer yang menggunakan triton, selang musik yang melintasi 3 keseluruhan nada, dan yang berjenama Diabolus in Musica, atau The Devil's Interval. Chord disonan ini muncul kembali dalam musik heavy metal oleh kumpulan seperti Slayer dan Black Sabbath. Dan bahkan dalam tema yang serasi dengan The Simpsons. Dalam film dokumentari metal, Oh Headbanger's Journey, produser Bob Ezrin, yang telah bekerja dengan Alice Cooper, Kiss dan Deep Purple, berkata, ada sesuatu yang sangat seksual mengenai triton. Nampaknya itu adalah suara yang digunakan untuk memanggil binatang itu. Oleh itu, walaupun iblis adalah watak kuno yang telah muncul sebagai pemain utama dalam musik populer sejak awal era rakaman, apa yang benar-benar mengukuhkan hubungan kuat dan pseudo-romantis antara musik dan gaib adalah kepercayaan bahwa pemusik dapat menjual jiwa mereka kepada Satan, seperti dalam pertukaran Faustian untuk mendapatkan kehebatan musik. Legenda itu menemukan apotesisnya pada Robert Johnson, seorang pemusik kelahiran Mississippi yang kononnya menjual jiwanya kepada setan sendiri, pada tengah malam, berhampiran perkebunan Dockery di mana penyanyi blues Charlie Patton dibesarkan. Menurut mitos, Johnson berubah dari pemusik jalanan menjadi salah satu gitaris terhebat sepanjang masa setelah perjanjiannya dengan Beelzebub. Dan legenda lelaki yang mengarang, Hellhound on My Trail, hanya diperkuat oleh kematian misteri atau mungkin pembunuhan pada usia 27 tahun. Cerita bagaimana legenda, The King of the Delta Blues, memperoleh kekuatannya itu tetap memberi inspirasi kepada Walter Hills untuk membuat film Crossroad pada 1986, yang mempunyai skor asli oleh Ray Cooder's, dan juga menampilkan bluesman legenda Sonny Terry pada harmonika. Petikan gitaris blues yang menjual jiwanya juga merupakan sebahagian daripada film hebat Coen Brothers yaitu Oh Brother, Where Art Thou, dan ia telah memberikan inspirasi untuk lagu hits The Devil Went Down to Georgia, 1979 oleh The Charlie Daniels Band. Sejak itu ia telah menarik para pemusik untuk mendakwa bahwa mereka juga membuat perjanjian sendiri dengan iblis. John Lennon memberitahu sidang media bahwa alasan The Beatles begitu berjaya adalah karena dia telah menjual jiwanya, dan Katy Perry dan AZA adalah antara mereka yang membuat tuntutan tersebut sejak kebelakangan ini. Bon Jovi malah memberitahu majalah pop remaja Smash Hits bahwa, saya akan membunuh ibu saya karena rock and roll, saya akan menjual jiwa saya. Dalam autobiografinya, The Dogfather, Snoop Dogg mendakwa bahwa iblis bersetuju untuk menjadikan rapper itu kaya dan terkenal sebagai ganti jiwanya dengan sebuah tema yang dia jelajah dalam lagu, Murder Was the Case. Tetapi menggunakan mistik sisi gelap untuk kelebihan kerjaya Anda bukanlah perkara baru.
Pete Wheatstraw, seorang pemusik blues berpengaruh pada tahun 30-an, menjenamakan semula dirinya sebagai The High Sheriff from Hell dan The Devil's Son-in-Law. Bagi beberapa pemusik yang dibesarkan di gereja dan dengan tradisi nyanyian Injil, hubungan antara blues dan iblis mengganggu, dan banyak yang gagal melihat kisah percintaan dalam legenda Robert Johnson. Maestro bluegrass Bill Monroe merakamkan lagu Berhati-hati, The Old Crossroads, yang berisi peringatan. Jangan biarkan Satan mengambil tangan Anda. Anda akan tersesat dalam dosa selamanya. Banyak pemusik blues hanya menggunakan kata-kata Satan dan gambar gaib untuk membantu menjadikan musik mereka lebih kuat, seperti dalam Skip James, Devil Got My Woman. Bagi sesetengah orang, subjek ini memberikan kreativiti yang kaya, seperti dengan meditasi menarik Howlin' Wolf mengenai masalah kejahatan. Ketika rock and roll muncul dari blues, mudah untuk melihat bagaimana penyanyi muda, seksi, berputar-putar seperti Elvis Presley mendorong idea bahwa ada musik baru Lucifer di bandar, terutama ketika rocker Little Richard menyatakan kariernya adalah diarahkan dan diperintahkan oleh kekuatan kegelapan. Namun, tidak semua bintang rock and roll membimbangkan. Pasti sukar untuk melihat Bill Haley dan kumpulan pertengahan umurnya sebagai sebahagian dari pasukan rahasia iblis, tetapi ketika musik berubah dan menjadi gelap pada tahun 60-an, dan kumpulan musik menjadi lebih kasar dan tegang, hubungan antara musik dan satanisme mencapai ketinggian tahap baru, dunia memasuki perubahan era apabila Charles Manson dan pengikutnya secara kebetulan, mengeluarkan rekod peliknya sendiri. John Lennon dan rakan-rakannya Beatles, masih di sekolah rendah ketika tokoh gaib Aleister Crowley meninggal dunia di Hastings, pada tahun 1947, tetapi apa yang disebut sebagai manusia paling jahat di planet ini, memberikan bayangan lama setelah kematiannya. Crowley muncul sebagai salah satu gambar wajah di ikon Peter Black untuk album The Beatles 1967 yaitu, Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Pada tahun yang sama, The Rolling Stones mengeluarkan album berjudul The Satanic Majesty's Request, pertama kalinya Prince of Darkness dipanggil dalam gelaran keluaran rock utama. Sebilangan besarnya adalah Mick Jagger, yang telah berusaha membaca tentang ajaran-ajaran gaib dalam buku-buku seperti Taoist Secret of the Golden Flower, dan Keith Richards saat menciptakan hubungan dalam musik dengan iblis dengan potongan 1969 yaitu, Simpati untuk Iblis. Dalam lagu itu, yang mempunyai judul The Devil Is My Name, yang kurang berkesan, The Stones membayangkan penampilan setan pada saat-saat penting dalam sejarah. Memainkan gambar satanik, Jagger membawakan lagu tersebut dalam film konsep The Rolling Stones Rock and Roll Circus, dengan tidak berpakaian dan dengan tatu palsu Satan di badannya. Terdapat juga dakwaan bahwa gereja Satan menggunakan lagu tersebut sebagai lagu kebangsaan, tetapi kekasih Jagger pada masa itu, penyanyi Marianne Faithfull, mengatakan bahwa banyak orang mengalami kerumitan dan ironi dalam liriknya, termasuk titik penting bahwa, Mick tidak pernah mempercayai dia adalah Lucifer. Sama ada mereka mahu atau tidak, Jagger dan kumpulannya telah mencipta lagu yang sangat berpengaruh. Jagger berkata, saya pikir itu adalah perkara yang sangat aneh, karena itu hanya satu lagu. Rasanya bukan keseluruhan album, dengan banyak tanda-tanda gaib di dalamnya. Orang-orang sepertinya memuji gambar itu dengan bersemangat, dan membawanya pada band-band keras. Crowley mempunyai pengaruh besar terhadap David Bowie, seorang pemusik yang telah tertarik dengan ajaran gaib sejak dia masih muda dengan bermain kartu tarot dan melakukan ritual pengusiran. Bowie memberi penghormatan kepada Crowley dalam lagunya pada 1971, Quicksand, sementara pada tahun 1976 dia mengakui kepada Rolling Stone, rock selalu menjadi musik iblis. Saya percaya rock and roll itu berbahaya. Saya rasa kita hanya mengatakan sesuatu yang lebih gelap daripada kita sendiri. Karakter Bowie Ziggy Stardust mungkin merupakan perwujudan musik yang paling kuat dari pola dasar, Dewa Kematian. Pemusik itu meneruskan minatnya terhadap mistik sehingga kematiannya pada tahun 2016. Tetapi daya tarik Bowie dengan apa yang disebutnya, dunia yang tidak pernah gelap, hampir sama dengan Led Zeppelin Jimmy Page, yang dilaporkan menghadiri pertunjukan, mengumpulkan artefak gaib dan bahkan membeli rumah Boleskine yaitu bekas kediaman Crowley, di pinggir Loch Ness, di Scotland. Minat Jimmy Page terhadap ajaran-ajaran gaib itu menyebabkan tuduhan bahwa Led Zeppelin adalah kumpulan setan, sementara lagu-lagu seperti House of the Holy adalah ditujukan kepada iblis secara langsung. Jimmy Page pernah mengatakan bahwa percampuran dalam pengaruh satanik seperti proses alkimia, tetapi pada tahun 2007, penulis lagu dan gitaris ketika itu berusia 63 tahun, mengatakan kepada Guitar Wall bahwa dia tidak lagi suka berbicara tentang ajaran gaib, karena semakin banyak Anda membincangkannya, Anda semakin berkelakuan ganjil.
Hubungan antara musik dan iblis menjadi semakin ekstrim ketika era 70-an, dan band-band heavy metal mula mendapat perhatian ramai. Ketika dia meletakkan salib terbalik di pintu gerbang album debut Black Sabbath, dan merujuk kepada ilmu hitam dalam liriknya, penyanyi Ozzy Osbourne mungkin hanya ingin membangkitkan perasaan seks yang keterlaluan daripada pemusik lain. Osbourne, yang tidak sendirian di kalangan pemusik genre itu dalam memerangi ketagihan dada dan alkohol, bercakap secara terbuka mengenai lagu-lagunya yang menyembah Satan, dan bahkan menyebut dirinya sebagai The Prince of Darkness. Dia berkata, "Saya yakin saya benar-benar dirasuki oleh iblis. Saya mengingat duduk melalui pengusiran roh jahat beberapa kali.